Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Harun Channel. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya meminta bantuan untuk teman-teman dan para penonton untuk membantu saya dengan subscribe, like, dan komen di channel saya ini untuk membantu saya dalam memenuhi tugas nilai UTS saya. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid. Saya mahasiswa Pascasarjana Setiami, Magister Administrasi. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas saya untuk nilai UTS di mata kuliah kepemimpinan. Saat ini saya akan membahas tentang materi kepemimpinan, yaitu membahas tentang indikator dan nilai kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan Key Performance Index. Check it out. Indikator dan nilai kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan Key Performance Index atau KPI ialah memiliki definisi. Nilai kepemimpinan ialah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key Performance Indicator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, sehingga pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin ialah sebagai berikut: integritas dan moralitas, tanggung jawab, visi pemimpin, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, beriman, kemampuan berkomunikasi, komitmen meningkatkan kualitas SDM. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki integritas dan moralitas, yaitu menyangkut mutu dan sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Pemimpin harus memiliki tanggung jawab. Jadi, pemimpin harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Pemimpin harus memiliki visi. Jadi visi itu ialah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus bijaksana, pemimpin harus memiliki teladan, pemimpin harus menjaga kehormatannya sendiri, terus agar tidak melakukan perbuatan tercela. Pemimpin harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik itu terhadap sesama pemimpin atau ke bawahannya. Pemimpin harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM bawahannya. Untuk hakikat pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan fakta-fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat terpercaya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk penerapan KPI ini ialah pengelolaan kinerja melalui sistem KPI memberikan sejumlah manfaat positif bagi perusahaan. Di antaranya adalah kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi. Jadi setiap kinerja pegawai yang sudah dilakukan dapat dievaluasi agar pekerjaan yang akan dilakukan nantinya agar berjalan dengan baik. Setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan darinya. Jadi dari Key Performance Index ini, pegawai-pegawai jadi paham apa yang akan diharapkan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Terus lalu proses pembinaan kinerja dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment pada pegawai. Jadi pegawai akan memiliki kinerja yang lebih bagus atau diharapkan memiliki kinerja yang lebih bagus agar mendapatkan reward dan menghindari punishment keakibat dari pekerjaan yang kurang baik.
KPI adalah indikator yang memberikan sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja kita yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Indikator KPI harus bersifat terukur. Jadi ini harus bersifat terukur, harus memiliki indikator yang jelas. Indikator KPI juga merujuk pada hasil kerja kita. Jadi indikator KPI ini harus memiliki output kerja yang jelas. Ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur. Jadi memiliki measurable atau yang dapat terukur. Ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Peran pemimpin dalam penerapan KPI ialah secara periodik atau secara atau bisa disebut setahun sekali, nilai KPI dihitung oleh pegawai dan atasannya. Dalam pengisian KPI, pegawai dan atasan harus memberikan tanda tangan dan persetujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penelitian. Selain itu, dalam proses pengisian itu peran aktif dari para atasan sangat diharapkan, sehingga proses pengembangan kinerja dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan agar atasan melakukan pertemuan secara periodik dan mengumpulkan semua anak buah atau anggotanya untuk membahas pencapaian KPI dari masing-masing staf. Pengelolaan kinerja SDM merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis perusahaan. Diharapkan sistem KPI ini yang diterapkan akan mampu mendorong kinerja pegawai secara berkesinambungan. Pada gilirannya, hal ini juga akan membantu peningkatan kerja bisnis pekerjaan secara berkelanjutan. Jadi KPI ini ketika sudah berjalan dengan baik, maka dapat secara otomatis dapat membantu peningkatan kinerja karena kinerja pegawai memiliki tujuan yang jelas. Dari tadi kita bicara apa itu tentang peran pemimpin, tentang apa itu KPI. Sekarang KPI ini memiliki pengertian ialah merupakan matriks bagi baik finansial maupun non finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerja. KPI ini biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang dilakukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Selama ini KPI digunakan untuk mengukur parameter kualitatif yang cenderung sulit pengukurannya, misalnya kualitas kepemimpinan dan kepuasan pelanggan. Perbedaannya terletak pada isi matriknya. Matrik KPI menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dan perusahaan tersebut. Sebuah metrik dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria sebagai berikut. Memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. Berorientasi pada outcome, jadi tidak sekedar output hasil dari proses. Memiliki nilai threshold ambang batas, yakni untuk membedakan antara nilai target dan nilai aktual. Menyusun KPI pada organisasi. KPI menjadi salah satu elemen penting di setiap organisasi. Hampir setiap organisasi dengan segala bentuknya membutuhkan ukuran terperinci untuk memastikan target pencapaian yang dapat diselesaikan oleh setiap personil atau penanggung jawabnya. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang capaian organisasi dilihat dari sudut pandang capaian kinerja individu atau unit kerja. Penyusunan KPI, Performance Indicator, membutuhkan kejelian tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi. Artinya, satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan oleh organisasi lain, karena hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari ketidaksesuaian instrumen yang diterapkan pada organisasi. Syarat-syarat KPI yang baik ialah kompatibel dengan kemampuan organisasi, mengkomunikasikan strategi evaluasi dan pengukuran kinerja. Fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi. Bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Frekuensi pemuktahiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Indikator pada instrumen KPI bersifat variabel, memiliki manfaat atau meningkatkan kinerja. Hasil bermungkinan dapat dibandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain.
terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data, validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini. Biaya yang ditimbulkan oleh KPI tidak lebih besar dari nilai-nilai yang diperoleh oleh organisasi. Bagaimana menyusun KPI ini? KPI ini ditentukan oleh prosedur dan proses penyusunan instrumen. Sebagai catatan terhadap logika operasional yang berlaku dalam penggunaan KPI, hal ini yang menjadi landasan dalam proses penyusunan dan pemanfaatan KPI sebagai sebuah instrumen evaluasi kinerja organisasi melalui perorangan atau unit. KPI yang baik merinci setiap aspek dalam ukuran yang spesifik sehingga penilaian atas setiap aspek menjadi terukur dan objektif. Penilaian atas aspek yang tidak dimiliki nilai tambah strategis bagi sebuah organisasi perlu diperhitungkan terlebih matang atau dihindari. Tahapan-tahapan untuk penyusunan KPI ini ialah yang pertama, tahapan penyusunan KPI menyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Jadi organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam penyusunan alat kerja evaluasi ini. Tujuan menggambarkan strategi yang akan dicapai apabila KPI diterapkan oleh sebuah organisasi. Kedua, menentukan unit analisa. Unit analisa ini harus disusun dengan rinci dengan definisi operasional yang dapat dipahami dengan jelas. Kesalahan membuat unit analisa dan definisi operasional dapat mengaburkan validitas hasil yang diperoleh menggunakan instrumen KPI. Unit analisa sering juga dikenal sebagai unit kerja utama atau AKU. AKU menjelaskan bagian yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Yang ketiga, menyusun item evaluasi. Item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu terfokus pada unit analisa yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar ukuran. Range nilai atau definisi pada setiap range perlu didefinisikan secara tepat agar temuan menjadi lebih bermakna. Ya, sekian bahasan saya kali ini. Semoga bahasan yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton dan bagi khususnya bagi diri saya sendiri untuk pemenuhan nilai ini. Terima kasih.